Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada modul didaktik pada pertemuan ke-9. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi basic data client server. Seperti biasa dengan saya dengan NSD 110 dengan dosen pembimbing Bapak Aden Kaniswara. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang arsitektur client server dan pengaturan query pada data client server. Tujuan belajar pada pertemuan kali ini, yang pertama memahami konsep basic data client server, dan yang kedua memahami arsitektur client server, dan yang terakhir memahami pengaturan query pada basic data client server dan bagaimana perangkat lunak. Sebelumnya ini ada pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini untuk teknologi client server itu sendiri. Hal ini mempersulit untuk prediksi teknologi perkembangannya ke tahun depan selanjutnya. Beberapa faktor yang berpengaruh pada sisi client server atau server ataupun keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN maupun WAN, serta komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada struktur ini, server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan perancangan yang domainnya terletak pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Selanjutnya pada arsitektur client server yaitu arsitektur client server berkembang menjadi three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Sedangkan klien berisi antarmuka, interface GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server sendiri bertindak sebagai conduit of tracing atau biasa diartikan yaitu memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format JSON. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai switch-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pengembangan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional berbasis SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya berbeda sebagai modul distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Selanjutnya, interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Pertama, klien melakukan tracing query pemakai dan memecahkan ke dalam jumlah query independen untuk setiap tempat.
Setiap query ini akan dikirimkan ke server yang sesuai. Dan yang kedua, setiap server memproses query lokal dan mengirimkan relasi hasil ke klien. Dan yang terakhir, dalam interaksi ini sendiri, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirimkan. Selanjutnya, pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau back-end machine, sedangkan klien disebut application process atau front-end machine. Interaksi antar klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Pengaksesan query pada basis data client server. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Level pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Level kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi, yaitu merupakan level ketiga, yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Masih dalam pengaksesan query pada basis data client server, klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervised eksekusi terdistribusi dengan mengirimkan perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirimkan data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang memungkinkan dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti disebut distribusi transparansi. Beberapa DBMS melakukan distribusi transparansi sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara besar. Ya, seperti itu yang pembahasan dari kedua pokok bahasan tadi, mulai dari arsitektur dan pengaksesan dari database client server sendiri. Dan ini adalah ringkasan dari beberapa hal yang sudah kita bahas. Yang pertama, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Kedua, arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Yang ketiga, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan perangkat lunak komunikasi. Selanjutnya, latihan soal dari persidangan. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sistem client server? Langsung ada jawabannya. Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data ataupun informasi dari server itu sendiri. Pertanyaan kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawab, konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini. Server mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang domainnya terletak pada arsitektur ini, yaitu kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang besar. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap
sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien server dan klien dilakukan berbeda. Pertanyaan ketiga, sebutkan bagaimana tugas host server dan server pada 3-tier architecture. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan. Kemudian server bertindak sebagai conduit of tracing, memproses data dari host ke klien di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Interface aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai trigger. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya, pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan sub-query ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil sub-query ke query asal. Pertanyaan kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Jawab yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak di DNS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DNS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih satu dari tempat. Hal ini juga ditangani semua oleh interface dari user itu sendiri. Perangkat lunak komunikasi, yaitu level yang ketiga yang tadi sudah disebutkan, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DDMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang sesuai. Ya, sekian dan terima kasih dalam pertemuan bab 9. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di bab-bab selanjutnya. Terima kasih.